balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, narasumber dari tim sosmed. Sebelum kita masuk ke poin-poin atau pembahasan kita hari ini, perkenalkan aku Akta, aku Necila, dan narasumber kita Dani Cynthia Morizia. Nah, sebelum kita masuk, kita bakal bahas hal-hal yang bakalan relate banget sama kita. Apa sih pembahasannya? Jadi kita di sini juga bakal bahas tentang dia nih anak sulung ya. Bener banget. Kita pengen tahu gimana kalau kesah kamu jadi anak sulung gitu. Kayak anak sulung itu tuh kan biasa dibilang harus selalu kuat, nggak ada tempat untuk curhat, atau kalau misalkan kayak kalau lemah nih siapa lagi gitu yang bisa diandelin selain kita sendiri. Nah, gimana nih perasaan Dani sebagai anak sulung ini nih? Ada senangnya, ada sedihnya juga. Kayak kalau anak pertama tuh apa aja kan keturutan. Dia lebih dulu diutamain sama keluarganya daripada adik-adiknya, karena kan adik-adiknya kayak lahir setelah dia kan. Nah, sedihnya itu kita harus bantu adik-adik kita buat jadi contoh kayak kita gitu. Gitu. Nah, ekspektasi apa aja sih yang biasanya tuh ada dari anak sulung ini nih? Biasanya kan kalau yang kita tahu, karena kan kita bukan anak sulung nih ya, kita berdua, jadi kita mungkin taunya anak sulung tuh kayak selalu kuat, terus kayak paling bisa semuanya. Dan sebenarnya tuh nyata nggak sih kayak bahwa kalau anak sulung ini tuh bisa dibilang paling dewasa? Sebenarnya gimana sih menurut kamu? Ya, itu betul banget, karena kan kita anak pertama itu bisa jadi contoh buat adik-adiknya. Terus kadang buat orang tua tuh juga ngasih harapan ke kita gitu, soal pendidikan, soal karir, itu tuh yang buat contoh tuh anak pertama gitu. Ini kan pasti kan lu juga dituntut nih buat selalu kuat ya, nggak boleh kelihatan lemah nih depan adik-adik lu nih. Itu di saat lu punya masalah tuh lu larinya kemana gitu atau dipendam sendiri? Kadang ya curhat sih ke teman, ada teman dekat. Terus kalau ada masalah kayak lebih dalam lagi atau nggak bisa diceritain ke teman, ya udah bikin notes atau kita jalan-jalan sendiri, me time gitu. Udah benar banget. Emang kalau me time ketika kita lagi ada masalah tuh kayak ngerasa, wah ini sedikit berkurang sih ya bebannya, kayak ngerasa akhirnya semua beban tuh terhempaskan, meskipun ketika di rumah nanti ya ada lagi gitu. Gimana cara lu biar bisa menuhin ekspektasi orang tua gitu yang naruh banyak ke lu? Iya, karena kan semua ekspektasi orang tua kan ditanggung sama anak pertama. Benar. Karena dia yang sebagai acuannya benar atau enggaknya mereka ngedidik gitu ya kan. Pasti lu juga bakal dicontoh sama adik-adik lu dengan sifat Bener baik lu itu. banget. Yang pertama itu harus komunikasi sama kedua orang tua. Kayak semisal nih gue nggak setuju ekspektasi orang tua gue kayak gini, ya gue bicarain sama kedua orang tua gue jalan terbaiknya tuh kayak gimana, kayak gitu. Tapi kalau emang orang tua lu kekeh buat milih itu tapi lu nggak bisa tuh, lu ngatasinnya gimana? Ya kayak misalnya nih kan ada orang tua yang nuntut anaknya untuk jadi A, jadi B, jadi C, dan kita tuh kita sebagai anak nih sebenarnya tuh nggak mau kita milih jadi D atau milih jadi F, G, H, I, J, K gitu. Tapi gimana cara lo nih komunikasi ke orang tua yang kekeh kayak gini? Tanpa harus ngecewain dia juga. Benar. Ya berusaha semaksimal mungkin, kayak mungkin ekspektasi mereka harus di pendidikan tuh harus tinggi gitu ya, usaha kita ya harus lebih dari itu gitu. Misalnya emang nggak bisa, ya udah mau gimana lagi, kayak usaha kita kan emang udah di situ bu, pak atau apa gitu, ya udah mau gimana gitu. Jadi lu punya prinsip sendiri gitu? Iya. Bener banget. Nah biasanya nih ya kalau misalkan anak pertama itu kan tanggung jawab dari adik-adiknya juga nih, kayak tanggung jawab dari perasaan orang tuanya juga, gimana kita bisa mendidik adik-adik kita yang ibaratnya kita sebagai contohnya mereka karena kita yang paling tua. Nah itu tuh kayak
apa yang lu rasain ketika lu harus nanggungin semua tanggung jawab itu tuh ke adik-adik lu nanti gitu, kayak semua ekspektasi dari orang tua? Ya berat sih, kayak ngejalanin hidup gue sendiri aja, kayak kalau ngeliat diri sendiri gitu belum tentu bener nih, belum tentu baik buat jadi contoh buat adik-adik kayak gitu. Kayak apa ya, berharap tuh buat adik-adik gue lebih baik dari gue, harus bisa lebih baik dari gue, mau di pendidikan, mau di non akademik atau di luar manapun harus lebih baik dari gue. Kalau kayak gitu kan berarti kan itu kan komunikasi juga kan sama adik-adik lu. Nah, kalau lu nih lagi ngerasa capek banget sama ada yang di rumah atau lu ngerasa lelah banget gitu jadi anak pertama, itu lu harus gimana? Ya menghibur diri kalau gue sih ya, dengan cara kayak jalan keluar sendiri atau olahraga sendiri, nggak harus sama teman, karena tuh setiap masalah yang kita punya, kayak orang-orang juga punya masalah, nggak mungkin dong kita cerita ke orang-orang karena setiap orang punya masalahnya sendiri kan. Nah itu sambil dipikirin, jalan-jalan tuh sambil dipikirin pelan-pelan jalan keluarnya tuh kayak gimana, jangan dibawa ke arah lebih marah gitu lah, kayak ya udah santai, pelan tapi pasti gitu. Nah, kadang ngerasa kayak sebel nggak sih kayak jadi anak pertama, ibaratnya kayak suka dukanya nih kan ya, kayak ngerasa aduh kenapa sih gue harus anak pertama, ketika lagi ada masalah atau ketika lagi sedih kayak ngerasa kenapa sih harus jadi anak pertama, kenapa nggak adik gue aja yang jadi anak pertama gitu-gitu, kayak kadang suka nyalahin diri sendiri gitu nggak sih? Ya kadang juga pengen banget sih punya abang gitu ya, apalagi gue kan perempuan, terus anak pertama pengen banget punya abang biar bisa ngebimbing, terus kemana-mana bisa dijemput, ya enak lah gitu. Ini kan lo kan anak perempuan, terus pertama pasti lo butuh didengar juga dong. Iya. Nah, kalau kayak gitu lo ngatasinnya tuh gimana sih? Curhat ke teman, punya teman gue. Ya kalau emang lo nggak bisa ceritain itu, terus lo milih nangis atau milih me time? Me time. Tapi boleh kok nangis. Nah, nangis itu tuh bukan suatu hal yang buruk ya guys. Jadi kalau misalkan kita lagi kecewa, itu tuh nangis tuh nggak apa-apa, karena itu tuh rasa emosional kita yang keluar dari diri kita. Kita harus ngevalidasi bahwa perasaan kita itu nyata adanya, nggak yang denial sama perasaan kita kayak atau sok kuat kayak enggak kok lo bisa, ngapain sih nangis, itu tuh jangan kayak gitu terus, karena kalau misalkan dengan kita nangis tuh meskipun nggak masalah nggak selesai begitu aja, setidaknya kita tuh ngerasa punya perasaan sedikit lega kayak gitu. Nah, sebenarnya nih anak sulung tuh butuhnya apa sih, kayak misalkan kalau lagi kayak butuh didengar atau kayak butuh orang-orang di sekitar yang lebih tua, misalnya kayak butuh abang tapi dari luar lingkungan kayak pertemanan, atau butuh support system lainnya, atau butuh apapun dari bukan cuma tuntutan gitu loh, karena kan anak sulung ini pasti lebih banyak dituntutnya ya kan. Ya yang pertama tuh yang sering ya, kalau yang gue butuhin itu butuh didengar. Setiap orang butuh didengar, ya didengarin aja, nggak usah harus ngasih nasehat atau Solusi gitu solusi ya. yang lebih-lebih, cukup didengerin aja. Ya didengar juga butuh banget. Bener sih, karena kalau misalkan dengan kita tuh cuma butuh cerita dan didengar, karena kita tuh pasti tahu solusi untuk diri kita tuh apa, kayak gitu. Bukan yang nasihat panjang lebar atau bahkan ngejudge kita dengan kesalahan-kesalahan yang kita punya kayak gitu. Karena langkah yang kita ambil pasti kita udah pikirin resikonya, bener nggak sih? Iya. Pesan buat orang tua lu nih, lu sebagai anak pertama tuh gimana, terus mau diperlakukan anak kayak lu gimana? ya kayak gimana? Mungkin kayak di rumah sekiranya kayak mau lebih didengar karena kita sebagai anak pertama dan kita tahu kedepannya bakal kayak gimana, atau hal-hal yang lain yang mungkin bukan, setidaknya bisa memvalidasi sama perasaan kita gitu loh. Pesan untuk orang tua yaitu terus doain aku, terus mau dengerin aku,
mau jadi teman curhat aku. Ya itu. Ya Oke. selama ini sih kedua orang tua saya mau mendengarkan saya kalau ada masalah atau kayak mau di sekolah dimanapun, itu saya selalu cerita. Bisa jadi buat teman curhat Iya, ya, karena kan untungnya orang tua saya tuh mau mendengarkan. Welcome bagus sama ya. cerita-cerita Karena kan lu. anak pertama kan emang butuh banget buat cerita, butuh banget orang-orang yang bisa ngedengar cerita mereka ya. Nah itu dia guys, self care-nya anak-anak sulung, kayak tanpa takut rasa bersalah, terus kayak ngerasa validasi atas perasaan mereka, terus juga tanggung jawab nih yang dirasain sama anak pertama, kayak ibaratnya suka dukanya anak pertama nih gitu, bahwa kalau misalkan anak pertama itu tuh bukan robot, mereka tuh bisa capek, bisa lelah, betul. bisa ngerasa sedih, senang, bisa ngerasa gagal, dan itu tuh boleh banget buat istirahat. Kekuatan itu tuh bukan cuma tentang nggak pernah jatuh, tapi tentang tetap bangun dengan cara yang manusiawi, seperti anak pertama ini, kayak gitu. Oke Saners, cukup sekian cerita dari narasumber kita Hari ini tentang suka duka anak sulung, anak pertama, tanggung jawab apa aja sih nih yang ada di kehidupan anak pertama ini. Saners masih bisa cerita, datang ke website majalah Sunday, di situ ada logo WhatsApp. Kalian bisa tinggal klik di situ dan cerita, siapa tahu bisa kita bawakan di episode selanjutnya. Benar banget, karena kita nggak cuma bakal bahas tentang hal-hal yang lagi viral, kita juga bakal tetap bawain curhatan-curhatan dari sana. Betul. Oke, segitu aja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!